Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Amma ba'du, pada saat hari Rabu yang mendung sedikit, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai masalah sejarah kebudayaan Islam, di mana pada saat pembelajaran yang sekarang kita hadapi adalah sejarah Islam di Nusantara, yang pada dasarnya setiap muslim adalah pendakwah, bukan hanya diri saya, diri bapak, ataupun kamu juga sama. Enak banget. Jadi setiap orang muslim itu semuanya pendakwah, sahabat. Jadi bukan hanya seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, akan tetapi kita juga semuanya termasuk salah satu atau salah seorang pendakwah. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek. Di antaranya yang pertama adalah aspek ekonomi, kemudian aspek sosial budaya atau sosbud, sosial budaya, aspek agama atau kepercayaan, aspek sosial dan politik, serta berbagai suku bangsa. Nah, ini adalah aspek daripada masyarakat Indonesia kondisinya sebelum Islam. Yang kita bahas yang pertama adalah kondisi sosial budaya. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa yang beragam. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Makanya Indonesia bersyukur dengan kaya dengan suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan sebagainya. Di Indonesia itu lengkap semuanya. Makanya Indonesia itu jadi rebutan. Karena kenapa? Karena saking indahnya Republik Indonesia. Keanekaragaman atau pluralitas tersebut, pluralitas itu keanekaragaman, merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Seperti itu. Jadi harus dilestarikan. Adat istiadat, budaya, dan sebagainya itu harus dilestarikan. Gitu. Kalau minum es di kelas itu bukan dilestarikan, harus dimusnahkan. Orang yang minumnya, sahabat. Kemudian yang kita bahas yang kedua, mengenai jasa. Yang kedua adalah kondisi agama atau kepercayaan. Maka di Republik Indonesia itu menghargai dari berbagai, bukan hanya suku bangsa, bukan hanya adat istiadat, termasuk menghargai berbagai suku agama yang berada di Republik Indonesia. Ada berapa agama di Republik Indonesia? Ada banyak, bukan banyak, terhitung. Satu, Islam, Kristen, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, itu agama-agama yang dihargai, yang diakui di Republik Indonesia. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam adalah itu sudah mengenal
agama ataupun kepercayaan. Ini yang dibahas adalah Indonesia, bukan negara Arab. Kalau negara Arab itu sudah dari awalnya sudah Islam, yaitu dimulai datangnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, datangnya ke Nusantara Islam itu awalnya sudah Republik Indonesia itu masyarakat sudah memeluk dan meyakini sebuah kepercayaan. Di antaranya yang mereka peluk adalah agama Hindu, kemudian agama Buddha, dan selain daripada itu sebagian menganut kepercayaan Kapitaya. Nah, yang kita bahas nanti Kapitaya nih. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Dengan kitab sucinya adalah kitab Weda dari India. Makanya Islam itu lahir datang ke Republik Indonesia itu melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh orang-orang dari negara Gujarat. Gujarat itu dari negara India. Kemudian agama Buddha dengan kitab sucinya Tripitaloka itu pun sama, lahir di India, kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi. Lebih mana dengan kitab yang pertama tadi, yang agama Hindu? Agama Hindu lahir di India, agama Buddha pun lahir di India. Cuma tahunnya kalau Hindu itu sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, sedangkan Buddha tahun 500 sebelum Masehi. Berarti lebih lama. Apa? Hindu 1500 sebelum Masehi, sedangkan ini 500 sebelum Masehi. Kadang-kadang tuh bisa ngitung kecuali duit, emang perempuan mah kalau hitung duit mahal. Sedangkan yang ketiga yaitu yang dianut waktu sebelum datangnya Islam adalah kepercayaan dengan nama sebutan Kapitaya. Kapitaya ini adalah sebuah kepercayaan yang memuja Sang Hyang Taya. Gitu. Memuja Sang Hyang Taya. Apa itu Sang Hyang Taya? Maknanya, artinya adalah Sang Hyang Taya itu hampa atau kosong. Gitu. Isi dan kosong. Hampa dan kosong, berarti hampa dan kosong. Terus hampa dan kosong. Jangan sampai hati kamu hampa dan kosong. Nangis sama galau na tingkat tinggi. Mereka yang menganut kepercayaan Kapitaya, yang memuja Sang Hyang Taya, mendefinisikan, mengartikan bahwa Sang Hyang Widi tan kena kinaya ngapa yen anak palah dudu, yang artinya Tuhan itu tidak boleh diserupakan atau bahkan terlintas gambarannya di pikiran kita. Itu bahasa dari kepercayaan dengan sebutan Kapitaya. Jadi mereka itu, Sang Hyang Taya itu menyembah Tuhan tidak boleh, atau Tuhan tidak boleh diserupakan atau bahkan terlintas di gambarannya di pikiran kita atau di pikiran pada saat orang-orang memeluk kepercayaan tersebut. Sama halnya dengan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibentuk, tidak bisa diserupakan dengan apapun bentuknya.
Karena di situ terlintas di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu, katakanlah bahwa Allah itu tunggal, bukan satu. Allah itu tunggal. Kalau satu berarti ada dua, gitu. Ada lanjutannya, ada tiga, ada empat, dan seterusnya. Tapi kalau tunggal, satu-satunya, tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menyamakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ajaran agama Islam tidak bisa diserupakan dengan apapun, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ada yang mau ditanyakan? Baik, siap, silakan. Masuknya agama Islam di Nusantara atau di Indonesia. Tadi ada beberapa penggalan melalui jalurnya. Kemudian agama pertama kali negara yang masuk ke Republik Indonesia mengajarkan agama Islam dari mana? Dari Gujarat. Gujarat itu di mana? India. Melalui apa? Perdagangan, perkawinan. Kemudian apa lagi? Hah? Keimanan, pendidikan, terus tasawuf, terus kesenian, lanjut. Itulah penyebaran agama Islam melalui proses berbagai macam datang ke Nusantara, dibawa oleh negara Gujarat, India ke Republik Indonesia melalui perdagangan, perkawinan, kesenian, tasawuf, dan pendidikan. Seperti itu posisinya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Woi, hebring. Gitu, nggak mau ditanyakan, sudah berarti hebring. Itu saja sahabat subscribe, sahabat hikmah bismillah yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abi membahas sedikit pintas, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semuanya, wabil khusus terkhusus untuk Abi. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Al-fakir summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.